Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama dalam membahas segala bentuk keresahan di kalangan masyarakat, terutama di milenial maupun di Gen Z. Bersama telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abdullah Yahya, yang mana Ustadz merupakan lulusan dari Darul Mustofa yang ada di Tarim Hadramaut. Bersama juga kami hadir di sini rekan kami Iqbal Barakbah, mewakili dari generasi milenial yang tentunya banyak keresahan di pikiran-pikiran beliau nantinya akan dipertanyakan kepada Ustadz. Tentunya ini mungkin sebagian dari kawan-kawan menganggap ini mungkin ilmu ini, pengalaman ini mungkin pengalaman yang sudah lama ataupun ilmu-ilmu sudah lama, akan tetapi hal-hal ini mesti diulang karena semakin diulang semakin diasah, semakin tajam. Tentunya ini menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat, terutama untuk kalangan keluarga dan juga di masyarakat nantinya. Langsung saja kami ingin menyapa Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz hari ini, Ustaz? Alhamdulillah bekhair. Alhamdulillah. Antum gimana? Bekhair juga ya? Alhamdulillah bekhair. Nanti gimana, Beb? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat ya? Puasa lancar, Ustaz? Alhamdulillah. Jadi Ustaz, ini berangkat dari kami yang ingin sekali mengetahui hal-hal yang tentunya membawa kebaikan bagi kelompok maupun dari golongan-golongan kami di masyarakat maupun di keluarga kami, mengenai hal-hal yang banyak kami tidak ketahui, yang notabene kami merupakan melaksanakan pendidikan mulai dari pendidikan formal, tidak menyentuh pendidikan agama. Tentunya ini menjadi suatu PR besar bagi masyarakat, agar kami tidak salah langkah dalam mengambil segala bentuk keputusan terkait hal agama ini. Masya Allah. Ajib. Mungkin untuk pertama sekali kami ingin bertanya terkait, mumpung ini bulan Ramadan, Ustaz. Betul, bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Puasa aja dulu, Beb ya. Nah, seputar puasa mungkin kita mulai dari hal-hal yang sifatnya mungkin kadang kita terlupa, kadang kita alpa bahwasanya hal ini apakah menjadi haram, halal atau diperbolehkan. Mungkin ini kita mulai dari Saudara Iqbal. Mungkin dia ini udah lama dia menyimpan pertanyaan, Ustaz. Mungkin Fadol, ada pertanyaan. Bisa ya, Iqbal? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, Ustaz? Kan biasanya kan kita berpuasa. Oke. Begini, Ustaz, kan di bulan puasa ini kan kita kan dilarang untuk memasukkan apa aja. Jadi kan kalau menyikat gigi ini takutnya kan tersilap lah, masuklah barang tuh air ke dalam tenggorokan. Tetelan ya. Tetelan. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita bersikat gigi siang hari di bulan puasa? Ya, mengenai bersikat gigi di siang hari bulan Ramadan berpuasa lah ya. Ini baik Ramadan atau bukan, yang penting berpuasa. Bagaimana hukumnya menyikat gigi? Jadi sebenarnya dalam hukum Islam itu dahulu kan sikat gigi itu tak ada yang pakai odol. Dulu tuh mereka dalam redaksi kitab-kitab para ulama salaf tuh bersiwak ininya. Nah, bersiwak. Bagaimana hukumnya bersiwak di siang hari di bulan Ramadan? Jadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat para ulama, ya kan, mengenai siwak ini. Yang khilafnya itu ketika setelah zawal. Setelah zawal nih, tahu, setelah masuk waktu zuhur, tergelincir matahari ke arah barat, intinya masuk zuhur lah. Kalau bersiwak sebelum zuhur itu semuanya sepakat sunnah, ya kan? Sunnah, karena hadis Nabi itu kan berbunyi
laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Dan Nabi, seandainya aku enggak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap salat. Jadi kembali ke hukum bersiwak di ketika berpuasa itu sebelum masuk zuhur itu semua ulama membolehkan, ya, menyunahkan. Ya. Nah, setelah zuhur masuk sampai sore, hukum bersiwak itu jadi perbedaan pendapat. Ada yang memakruhkan, ada tetap sunnah kata mereka sebagian. Termasuk yang memakruhkan bersiwak setelah zawal itu dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat bahwasanya bersiwak setelah masuknya zawal itu hukumnya makruh. Ya. Tapi nggak batal puasa, kecuali nanti siwaknya tertelan baru batal puasanya gitu. Ya, kalau menurut mazhab Imam Malik, ya, dan mazhab Imam Abu Hanifah itu tetap sunnah bersiwaknya itu. Enggak makruh. Ini bersiwak ya. Tadi kan pertanyaannya gosok gigi. Gosok gigi ini betul, notabene pakai odol. Bagaimana hukumnya tuh? Jadi kan pada hakikatnya kan ketika kita berpuasa, yang mana rukun puasa itu yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Salah satunya masuknya suatu zat ke dalam rongga kita, termasuklah mulut tadi. Nah, kalau kita bersiwak, ya, umpama kapan bersiwaknya? Sebelum jam 9 sebelum zuhur. Jam 9 sebelum zuhur. Atau pas mau masuk kerja. Aktivitas. Kan kita bersiwak kan pakai odol nih. Nah, pakai odol bagaimana? Bagus itu afdalnya kalau mau bersikat yang pakai odol itu setelah makan sahur. Sebelum masuk subuh. Itu kita siwaklah pakai odol. Ketika nanti di pagi hari sikat gigi aja biasa tapi nggak pakai odol. Ini untuk kehati-hatian kita, betul, kehati-hatian kita untuk kesempurnaan puasa kita nanti. Takutnya ada yang tertelan nanti rasa apa tuh zat-zat odol itu tertelan nanti kan bisa membahayakan puasa kita. Ya. Ala kulli hal bersiwak gosok gigi tadi, ya kan? Kalau sebelum puasa, sebelum zawal, mohon maaf, ya kan, sebelum zawal itu boleh-boleh aja. Kalau nggak pakai odol, ya kan, nggak pakai odol. Kalau pakai odol bagaimana? Itu juga boleh sebenarnya, tapi dengan syarat jangan sampai nanti ada yang tertelan. Ya. Jadi kan kalau dibandingkan sikat gigi pakai odol dan sikat gigi tanpa odol, itu kan lebih aman tanpa odol ketika kita berpuasa. Untuk hati-hati kita lah menjaga kesahan puasa kita. Begitu. Dan juga memang ada hadisnya itu kan, memang ketika kita puasa kan perut kosong tuh. Perut kosong ini menyebabkan apa? Menyebabkan keluarlah bau yang tak sedap kan. Ini di dalam hadis itu berbunyi bahwasanya la khaluf famus shaim atyabu indallah min rihil misk. Jadi aroma tersebut itu yang keluar daripada mulutnya atau perutnya orang berpuasa itu dicintai Allah Ta'ala, lebih dicintai daripada bau misik. Itulah tadi menurut mazhab Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal memakruhkan bersiwak setelah zawal. Karena notabene aroma itu keluar setelah zawal kan, ketika siang hari. Kalau pagi belum ya, belum. Karena kita masih ada isinya dalam dalam lambung kita. Tapi ulama yang mengatakan tetap tak makruh, tetap disunahkan katanya menurut siapa tadi? Mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mereka bilang bersiwak itu enggak menghilangkan aroma tersebut. Kenapa? Karena aroma itu kan datang dari lambung. Bukan dari mulut. Begitu. Ya. Ala kulli hal begitu. Ini tentang siwak kan. Siwak atau sikat gigi tanpa odol. Begini sama hukumnya, kita samakan ya. Siwak ya atau sikat gigi tanpa odol. Kalau mau pakai odol, afdolnya bagusnya itu ketika kita setelah sahur. Ini untuk ihtiyat, hati-hati menjaga kualitas puasa kita. Takutnya nanti kan kalau kadang pakai odol kan ada masuk sedikit tertelan gitu. Iya. Rasa-rasa mungkin ada buih-buihnya tertelan. Ini kan kita nggak tahu. Karena juga ketika kita berpuasa itu dimakruhkan
ya, dimakruhkan kita berkumur-kumur secara berlebihan. Ya. Masuk dalam wudhu berarti. Dalam wudhu. Di luar puasa kita disunahkan mubalaghah istilahnya. Mubalaghah ini berlebihan. Berlebihan dalam madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak. Ketika di luar puasa nih, ketika berwudu nih sampai ke tenggorokan kita, ya kan? Ketika masukkan air ke hidung sampai ke pangkal hidung nih, ya. Itu sunnah tuh ketika tidak berpuasa. Tapi kalau ketika lagi berpuasa itu jadi makruh. Tapi berkumurnya tetap sunnah. Maksudnya itu makruhnya itu melebih-lebihkannya. Melebihkan sampai ke tenggorokan, sampai ke pangkal hidung. Kenapa? Khawatir air itu masuk ke dalam. Begitu. Padahal untuk hari biasa itu dianjurkan. Jadi ini intinya untuk menjaga keabsahan puasa kita. Jadi kesimpulannya kalau bersiwak, ya, bersiwak tanpa odol, tafadhol kan, tak masalah. Ya, tak masalah. Ketika di pagi hari atau di siang hari menurut mazhab tadi, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum zawal itu sunnah, tapi setelah zawal itu makruh. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Baru tahu ya kan. Mungkin dari Kanda ada sedikit yang ingin ditanyakan kepada Ustaz kita. Memang tadi disampaikan Ustaz tadi terkait sikat gigi, ternyata hal yang berbeda dengan bersiwak. Jadi kita kadang kurang penegasan, karena yang kita kenal itu bahwasanya bersikat gigi ya dengan pasta gigi atau odol. Sementara sebenarnya gini, Beb. Sebenarnya sikat gigi ini kan bersiwak itu umum dia. Intinya tuh menggosok gigi dengan hal-hal yang keset. Pakai kain pun bisa nih bersiwak nih. Oh, itu dianggap bersiwak. Bersiwak juga. Intinya bendanya itu yang kita pakai itu keset. Apa keset, paham ya? Kasar lah istilahnya, bukan yang licin. Tapi afdalnya tuh kayu yang kita kenal tuh, kayu arak namanya. Bukan arak yang minuman khamr itu, enggak ya. Nama istilah bahasa Arabnya tuh kayu arak. Kayu arak. Dan bisa dikiaskan juga kita menyikat gigi ini bersiwak juga. Tapi yang nggak pakai odol. Yang tidak pakai betul, odol. yang tidak pakai odol. Karena berpengaruh terhadap rasa tadi. Ada rasanya, ada zat-zatnya tambahan kan. Jadi untuk kesempurnaan puasa tadi dianjurkan setelah sahur bersegeralah untuk kalau jika menggunakan pasta gigi tadi. Ya. Kalau pagi hari berangkat ke kantor itu kan kadang tidur dulu ya. Tidur dulu. Bangun tidur tak apa, sikat gigi tapi gak usah pakai odol gitu. Gak usah pakai odol. Mungkin kadang-kadang itu juga kalau tak pakai odol pasta gigi ini kurang pede deh harus pede lah. Tak pede dia sama bau mulut tadi kan. Apalagi mungkin Iqbal ini kan di kantor kan banyak rekan-rekan takut malu mungkin Insyaallah. Itulah Ustaz. Dengan mematuhi syariat insyaallah kita belajar pelan-pelan kan. Memang semuanya nih perlu proses ya, perlu proses. Gimana, Bal? Jelas ya, Bal? Sudah jelas. Jelas ya? Jelas. Jadi nanti sikat giginya, Bal, disegerakan habis sahur. Habis sahur langsung sikat gigi pakai odol. Biar dapat kesempurnaan puasa, terhindar dari hal-hal yang masuk ke dalam mulut nanti. Cukup ya? Sebenarnya pun ketika kita pakai odol di siang hari itu tidak otomatis langsung batal puasanya, tidak. Betul. Tapi dikhawatirkan termasuk itu nanti yang membatalkan kan. Ketika tertelan, itu jadi batal. Jadi untuk menjaga tadi usahakan di siang hari nggak usah pakai odol, gitu. Bukan berarti ketika pakai odol langsung batal. Ini bahaya pula. Tidak langsung batal tidak langsung batal. Menghindari ya, menjaga kehati-hatian kita dalam beribadah puasa tadi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, terakhir, ada keraguan-raguan kami yang sudah berkeluarga, betul. Karena kan ada aktivitas lahir maupun batin yang harus ditunaikan, terutama di puasa ini aktivitas kita kan di malam hari dan waktu istirahat itu kan terbatas. Betul. Nah, seperti pelaksanaan mandi besar ini, mandi wajib ini, kan kalau di sahur kadang waktunya sangat terbatas, mepet. Apakah kadang-kadang cuaca juga sejuk kan, ketemu air agak gimana gitu kan, apakah kita dahulukan kita bersahur dulu
atau apakah itu boleh atau tidak, ataukah kita paksakan mandi, tapi kayaknya tadi itu saya Nggak dapat agak sahur ya? enggan. Iya, iya, iya. Tidur baru sebentar, cuaca sejuk. Nah, itu gimana Sas? Seabdol-abdolnya Iya, iya. dan puasa kita terjaga dan syariat kita terselesaikan Sas. Ada Sas. Ya, jadi kembali ke hukum asal dulu kan, bahwasanya ketika kita berpuasa itu tidak disyaratkan suci daripada hadas besar, kayak tadi junub kan. Jadi walaupun kita dalam keadaan berpuasa nih, junub tak batal puasanya. Tapi dengan junub yang tidak inilah, yang tidak dilarang lah ya, tidak dilarang oleh syariat. Kalau tadi kan misalnya dari malam hari ya, dari malam hari ternyata punya hadas besar, mau makan sahur bagaimana ini? Apakah mandi dulu atau makan dulu ya? Sahur dulu. Takutnya nanti kalau mandi dulu sahur tak dapat. Betul. Ya. Lewat sahurnya, Ustaz. Jadi kita ketika bangun tidur ya kan, dalam keadaan hadas besar, memang afdolnya itu kita langsung mandi. Langsung Afdolnya, mandi, ya. betul, langsung mandi ya. Tapi karena kita nak sahur kan tadi ya, nak sahur, bagaimana ini? Kita dahulukan sahur dulu. Untuk apa? Untuk mendapatkan waktu tadi kan, seandainya kita kita mandi dulu, sahurnya nggak dapat. Betul. Maka kita dahulukan sahur. Dahulukan sahur, baru nanti kita mandi. Walaupun nanti mandinya sudah masuk waktu subuh, tak apa. Kenapa? Karena ini tidak disyaratkan kesahan puasa ini harus suci daripada hadas besar tadi, ya kan? Jadi kita ketika mau sholat subuh, baru mandi wajib. Baru mandi wajib. Namun juga afdolnya ketika mau makan, kita kan itu ada dikatakan kalau makan dalam keadaan junub itu yurisul faqr, dapat menyebabkan kefakiran. Makan dalam keadaan junub nih. Fakir kan banyak nih. Fakir ilmu ya kan, fakir rizki, fakir dalam segala hal ya, dalam segala hal. Zahir batin lah. Jadi untuk menghindari itu sebaiknya kita ambil wudu dulu. Ambil wudu, ya kan? Dalam keadaan junub mau makan sahur, ambil wudu dulu. Nah, habis sahur baru nanti kita lakukan mandi wajib. Walaupun sudah masuk waktu subuh, tak apa. Yang penting sebelum sholat subuh sudah selesai mandinya. Jangan pula nanti sholat subuh dalam keadaan junub. Tak sah sholatnya. Kalau sholat ini kan harus disyaratkan suci daripada hadas besar dan kecil. Betul. Kalau puasa tidak. Nah begitu, ya. Iya, Ustaz. Berarti dengan kita melakukan wudhu, Sas, itu sampai kalau misalnya kita tidak berwudhu, apakah itu makanan itu menjadi haram atau gimana, Sas? Oh enggak, tetap halal. Cuman yang tadi jadi fakir tadi, Sas, gimana, Sas? Istilahnya itu sebagai adab aja. Oh, lebih ke Sebagai adab, adab, Sas. betul. Enggak langsung Bukan di memponis. tahap Enggak. Itu, Sas, halal Enggak haram. menjadikan makanan itu jadi haram, tidak. Jadi kadang orang berlebihan kan. Oh, ini tak boleh makan dalam keadaan junub. Haram. Masya Allah, terlalu ekstrim ya. Sebenarnya kita ini tidak boleh di situ dalam kata tidak boleh, tidak dianjurkan. Begitu. Bukan berarti ketika makan dalam keadaan junub otomatis berdosa kan, makan haram, tidak. Tetap halal kita makan, tapi afdolnya ya kan, afdolnya kita ambil wudu dulu. Terlebih kalau bisa mandi dulu begitu. Ya. Memang kalau waktunya masih panjang, afdolnya mandi dulu kan. Mandi dulu ya. Tapi kalau misalnya ini waktunya mepet, bangun nih udah waktu tinggal 15 menit. Kalau mandi enggak dapat sahur. Kalau sahur mandinya nanti, ya udah sahur aja dulu, karena mandi ini kan bisa nanti setelah sahur pun bisa, setelah masuk waktu subuh juga bisa. Kalau kita mandi dulu, azan apa nih? Azan subuh, nggak bisa lagi sahur. Nggak bisa sahur kan? Ketika azan terlewat. Tapi kalau kita misalnya sudah sahur, belum mandi nih, azan. Tidak menghilangkan puasa gitu ya? Puasa tetap lanjut. Nanti kita mau sholat, di situ kita mandi. Oke. Berarti makan pun tanpa wudhu, hukum asalnya boleh. Boleh. Cuman untuk bagi kita ini, kita memilih yang
lebih ke hati-hatian tadi, Ustaz. Betul. Lebih ke abdolan Adabnya lah, tadi, adatnya, ya. adab dalam. Ya. Sehingga yang masuk ke dalam itu jauh jadi berkah itu. Ah, ya benar. Gimana, Bal? Wah, Penjelasannya Sudah jelas ya. sudah jelas. ada keraguan lagi atau mau disimpan untuk di pertemuan kita berikutnya? Mungkin di pertemuan selanjutnya Iyalah. tanyakan lagi. Seputar puasa kan. Betul, Ustaz. Masih banyak Iyalah. yang ingin ditanya-tanyakan. Insyaallah bagus. Jadi Iqbal siapkan pertanyaan-pertanyaan banyak, apalagi mungkin di luar banyak pertanyaan dari kawan-kawan yang Allah. Iya. penasaran kan. Iftahul ilm as-su'al dikatakan. Apa tuh, Sas? Kuncinya ilmu itu adalah bertanya. Ya kan? Kalau diam salah ya, bukan diam Nanti adalah emas. kadang orang nih tak tahu malah diam kan? Tak tahu kita bertanya, bukan malah diam. Begitu. Tapi ada yang bilang banyak bertanya sesat. Malah bertanya tuh udah. Bertanya bukan, ada kalau banyak bertanya tuh tanda bodoh katanya. Ya maksudnya yang ditanyakan yang penting-penting. Ini Oh iya iya. yang tidak penting tanyakan kan, bahasa semut ditanyakan apa semua itu tak penting kan. Nah, jadi yang Iya, penting-penting iya. aja ditanyakan. Penting-penting aja ya, Yang Ustaz. penting-penting. Sesuai kebutuhan. Ya, kadang orang ini nanya yang bukan kebutuhan kan. Tak tahu dia mana yang prioritas yang perlu dipertanyakan. Nah, gitu. Terlebih yang terpenting itu kita tanyakan tentang sehari-hari kita, ibadah kita, ya kan? Muamalah kita, muasyarah sosial itu penting sekali karena itu hari-hari kita lakukan, ya kan? Hari-hari kita lakukan. Dalam Al-Quran dikatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya, ulama, ya kan? Ahli ilmu jika kalian tak mengetahui suatu hukum, apa yang tak kita ketahui, tanya. Karena dengan bertanya, miftahul ilm as-su'al. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu, ya kan? Kalau enggak kita bertanya, kapan mau dapat ilmunya? Berarti itu juga terjadi berarti, Sas. Berarti suatu anugerah juga ketika pada zaman Nabi itu dari sahabat itu yang iseng bertanya atau ya ada betul. pengalaman bertanya. Kalau tidak lahir itu Hukum, ya. betul. Betul loh ya, Sas. Banyak dalam hadis itu kan, orang-orang Badui itu. Nah, itu maksudnya, Sas. Para sahabat nih bukan Badui kayak ente ya. Para sahabat ini kadang segan tanya sama Nabi kan. Orang Badui ini kan itulah maksudnya mereka nih kadang berani ngomong, berani bertanya. Akhirnya para sahabat bahkan kita hari ini dapat manfaat dari pertanyaan mereka. Pertanyaan Badui tadi ya. Begitu. Jadi intinya jangan malu-malu bertanya mengenai ilmu, ya kan. Yang tadi yang dicela yang tidak boleh itu tanya hal-hal yang aneh-aneh, ya kan. Banyak bertanya macam Bani Israel dikit-dikit tanya ini tanya itu, yang tak penting lah ditanyanya. Itu yang salah tuh. Tapi kalau tanya tentang ilmu, hukum-hukum, fikih, hukum sebagainya, malah dianjurkan, dianjurkan. Wallahu a'lam. Lumayan 2 pertanyaan saja mungkin sudah sangat menyita waktu panjang ya. Iya. Ini kalau pertanyaan Iqbal bisa 5, mungkin kita bisa 2 jam nih duduk sama Ustaz. Tapi mudah-mudahan dengan waktu singkat ini membawa keberkahan untuk kita, menambah keilmuan kita. Amin. Mudah-mudahan di waktu yang mendatang kita bisa bincang-bincang lagi bersama Ustaz dengan pertanyaan-pertanyaan, keresahan-keresahan dari kita jemaah sekalian yang ada di SIA ini ya. Terima kasih, Sas, sama-sama atas ilmu dan segala bentuk penyampaian dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat kami amalkan dan bermanfaat untuk kami. Kami akhiri, Sas. Ya, insyaallah. Subhanakallah Subhanakallah wa bihamdika asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.